Tausiah di Allah akhir mengatakan tahun bahwa adalah wal bagi asr, indikator kita demi sudah masa, demi menjalankan waktu dengan yang baik. Allah telah berikan kepada kita, yang kita tidak tahu berapa lama lagi ini. Kemudian Allah mengatakan wal asri innal insana lafi husri. Dan Allah mengatakan bahwa sesungguhnya waktu yang kita gunakan ini semuanya sia-sia. Jadi semuanya sia-sia kata Allah. Yang hari ini usianya berapapun. Tetapi Allah kemudian memberikan satu indikator yang bisa menjadi acuan bagi kita. Mari kita silakan ukur apakah waktu yang selama ini kita gunakan dengan 4 indikator ini bisa betul-betul kita implementasikan untuk kita laksanakan. Yang pertama adalah ilal ladzina amanu, kecuali untuk orang-orang yang beriman. Maka dari itu, selama waktu yang selama ini kita gunakan bisa membawa terhadap peningkatan keimanan kita, bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, berarti kita sudah benar menggunakan waktu kita. Apa itu iman? Suatu keyakinan yang sangat kuat, yang kokoh dalam diri kita, sehingga kita hanya menjadikan Allah sebagai zat satu-satunya untuk kita sembah, untuk kita ikuti, untuk kita cintai, untuk kita takuti. Sebagaimana ketika Nabi Yusuf digoda oleh Siti Zulaikha untuk bermaksiat, Nabi Yusuf tidak tergoda karena dia beriman. Dia mengetahui bahwa Allah melihatnya, walaupun manusia tidak melihatnya. Sebagaimana keimanan Nabi Muhammad ketika ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap harta, tahta, dan wanita agar tetap berada ataupun tidak lagi berdakwah, Nabi Muhammad mengatakan, seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak berkeming dari jalan dakwah itu. Itulah iman. Iman menguatkan kita untuk tetap tegar dan kokoh menjalankan syariat ini. Maka dari itu, selama waktu ini bisa membuat kita beriman, maka kita sudah benar menggunakan waktu kita. Kemudian yang kedua adalah lilladzina amanu wa amilus sholihat, yang senantiasa beramal soleh, yang senantiasa memberikan satu kontribusi kebaikan. Ini konteksnya adalah hablum minan nas. Kalau beriman adalah hablum minallah, maka amal soleh adalah hablum minan nas. Maka dari itu mari kita tingkatkan terus bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap kebaikan di orang-orang sekitar kita, terutama keluarga, tetangga, saudara, mungkin masyarakat secara lebih luas. Silakan, tergantung kemampuan kita. Kita bisa beramal soleh dengan pikiran dan ilmu kita. Kita bisa beramal soleh dengan harta kita. Kita bisa beramal soleh dengan tenaga kita. Yang pasti kita menjadi manusia yang berguna, yang senantiasa memberikan manfaat. Maka selama waktu yang kita gunakan bisa memberikan dampak kemanfaatan terhadap sesama, maka kita sudah benar dalam menggunakan waktu kita. Yang ketiga adalah watawassaw bil haq, yang senantiasa saling nasihati dalam kebenaran. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, ada tuntutan dari Allah bahwa kita disuruh untuk berdakwah, untuk mengajak orang dalam kebaikan. Maka dari itu kita senantiasa terus menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang soleh, biar mudah bagi kita untuk mengajak istri kita, anak kita untuk berbuat baik, untuk dekat kepada Allah. Karena dakwah itu sesungguhnya adalah keteladanan. Maka dari itu, selama kita menggunakan waktu kita terus bisa membawa dampak kebaikan dan bisa memberikan satu pengaruh untuk membawa orang dalam kebaikan, maka kita sudah benar menggunakan waktu kita. Dan yang terakhir adalah watawassaw bis sabar, yang senantiasa saling menasihati dalam kesabaran. Mengapa ini penting? Karena memang hidup ini penuh cobaan, hidup ini penuh godaan, hidup ini penuh tantangan, hidup ini penuh rintangan. Maka dari itu tidak ada pilihan untuk kita saling menguatkan sesama saudara kita agar sabar dalam menghadapi hidup ini. Karena bisa jadi orang tidak bersabar, orang bisa bersabar terhadap kesulitan, kadang-kadang tidak bisa bersabar dalam kemewahan. Orang bisa bersabar di dalam kesulitan, tapi mungkin tidak bisa sabar dalam
hal memiliki jabatan. Maka dari itu sebagai seorang mukmin yang baik, kita terus saling menguatkan dalam kesabaran ini, supaya kita on the track, tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Setidaknya ada 5 hal bagaimana cara kita menggunakan waktu ini sesuai dengan 2 surat yang tadi sudah disampaikan oleh khotib, yakni senantiasa berorientasi pada surga dalam kehidupan ini. Yang kedua, senantiasa menjaga keimanan kita. Yang senantiasa berkontribusi, memberikan kemanfaatan. Yang keempat, senantiasa saling memberikan nasihat untuk kebaikan. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita bisa bersabar dalam menghadapi hidup ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.